Siapa sih Abraham Maslow itu? Abraham Maslow yaitu teoritikus yang banyak memberikan inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikolog humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Maslow berpendapat bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan intrinsik yang universal yang mendorong kita untuk bertumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan diri kita, untuk menjadi yang sejauh kemampuan kita, jadi potensi untuk pertumbuhan dan kesehatan psikologis ada sejak lahir. Namun, apakah potensi tersebut terpenuhi atau diaktualisasikan tergantung pada kekuatan-kekuatan individual dan sosial yang menghambat atau memajukan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tersusun dalam sebuah hierarki yang disebut hierarki Maslow. Sebagai hierarki Maslow, maka untuk mencapai tingkat yang tertinggi, kebutuhan yang di bawahnya harus terpenuhi. Sebagai contoh, anak kurang bisa berkembang dengan baik jika kebutuhan dasarnya atau kebutuhan fisiologi dan keamanan tidak terpenuhi. Kebutuhan menurut Maslow tersebut bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Dalam pandangan Maslow, orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya tergantung dari pengalaman-pengalaman pada masa kanak-kanak. Sebelum mencapai aktualisasi diri, kebutuhan-kebutuhan dasar, rasa aman harus terlebih dahulu terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Kita tanya-tanya yuk kepada beberapa mahasiswa yang ada di IKIP Siliwangi terkait teori kebutuhan Maslow. Permisi Kang, mohon maaf minta waktunya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa teori menurut Abraham Maslow, yaitu mengenai tentang fisiologis. Kalau menurut Akang sendiri, fisiologis itu seperti apa sih? Menurut saya pribadi, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan pokok manusia sebagai makhluk hidup, seperti makan, minum, tidur, beristirahat, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Memang betul ya bahwa kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan yang paling dasar, yaitu seperti makan, minum, oksigen. Dan tanpa adanya oksigen itu, kita mungkin tidak bisa bernafas. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain juga dapat terpenuhi, yaitu rasa aman. Adapun kategori rasa aman tersebut yaitu mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan, dan juga terhindari dari rasa takut dan rasa cemas. Itu menurut Abraham Maslow. Coba ya kita tanya-tanya ke yang lain mengenai teori Abraham Maslow yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Permisi Kak, mau minta waktunya sebentar. Baik, di sini saya sedang menjelaskan mengenai teori Abraham Maslow yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kalau menurut Teteh sendiri, kebutuhan rasa aman itu seperti apa? Menurut aku, kebutuhan rasa aman itu penting banget ya. Kita tuh kayak emang butuh perlindungan di dalam lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan dalam keluarga pun kita butuh perlindungan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman itu sendiri, gitu. Oh, baik begitu. Terima kasih ya Kak atas pendapatnya. Baiklah teman-teman, itulah pendapat dari salah satu mahasiswi mengenai kebutuhan rasa aman. Di sini saya ingin bertanya-tanya lagi ke yang lain mengenai kebutuhan Abraham Maslow yaitu rasa cinta dan harga diri. Mohon maaf Kak, boleh minta waktunya sebentar? Di sini saya ingin menanyakan beberapa teori hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow yaitu mengenai rasa cinta kasih. Kalau menurut kakak sendiri, rasa cinta kasih itu seperti apa?
saya, kan setiap orang atau setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang, perasaan seseorang menjadi damai, tentram, dan sejahtera. Oh, baik, terima kasih Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, kebutuhan harga diri itu seperti apa sih? Menurut saya, harga diri adalah hal yang paling penting di dalam diri seseorang, di dalam raga seseorang, di dalam kehidupan seseorang, karena harga diri bisa dikatakan sebagai kualitas diri kita sendiri. Jadi jika harga diri kita rendah, maka bisa dipastikan kualitas kita juga kurang bagus dan bisa dibilang harga diri juga sebuah penilaian individu. Baik, terima kasih ya Kak atas pendapatnya mengenai teori Abraham Maslow. Begitulah mengenai pendapat dari rekan-rekan mahasiswi terkait dengan kebutuhan rasa harga diri dan juga cinta. Untuk kebutuhan yang terakhir mengenai aktualisasi diri, coba ya kita tanya-tanya ke yang lain mengenai aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Mohon maaf, Kang, boleh minta waktunya sebentar? Nah, di sini saya ingin menanyakan teori menurut Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan manusia mengenai aktualisasi diri. Kalau menurut Akang sendiri, aktualisasi diri itu seperti apa sih? Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita harus menjadi menurut potensi kita untuk menjadi. Meskipun kebutuhan-kebutuhan dalam tingkat yang lebih rendah dipuaskan, seperti merasa aman secara fisik maupun emosional, mempunyai perasaan memiliki dan cinta, serta merasa bahwa diri kita adalah individu-individu yang berharga. Namun kita akan merasa kecewa, tidak tenang, dan tidak puas jika kita gagal berusaha untuk memuaskan kebutuhan aktualisasi diri. Begitu pendapat saya. Oh, baik, terima kasih ya Kang atas pendapatnya mengenai aktualisasi diri. Memang benar ya teman-teman bahwa aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita. Begitu ya teman-teman pendapat dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi IKIP Siliwangi terkait dengan teori Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan manusia. Di sini saya ingin menyimpulkan bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Hierarki kebutuhan Abraham Maslow berbentuk piramida, yaitu aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan memiliki dan rasa cinta, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan fisiologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.